Pika dalam hal ini saya melihatnya sudah sebuah agama, Romo. Selamat malam semua teman-teman Nikah Pika. Malam Romo, saya Beni. Sama ya. Memang ini pasaran ternyata ya. Enggak Romo, saya baik hati kok. Oh iya. Maaf Romo, ini masih perlu disesuaikan sedikit. Banyak yang belum siap dan masih banyak yang kacau. Oke. Sabar ya Romo ya. Ya. Nanti bisa dimulai oleh Bapak Budi, silakan. Atau mungkin sebelumnya saya bisa perkenalkan Romo, saya Beni juga, saya dari Pika, saya angkatan 23. Saya memperkenalkan beberapa teman-teman, atau kalau saya manggil ini adalah juragan-juragan baru di dalam industri kayu. Ada Jakarta, ada Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, dari Singapura, dan dari beberapa tempat yang saya masih belum kenal dan belum sempat menyapa juga. Kalau boleh Romo bisa perkenalan juga Romo. Oke. Nama saya Romo Beni, panggilannya begitu. Lengkapnya Benediktus Hari Juliawan. Saya menjadi provinsial sejak bulan Juli 2020. Jadi sudah hampir 2 tahun terakhir ini. Mulai persis masa pandemi dan sampai sekarang ya masih pandemi. Ya. Itu sekarang posisi saya sebagai provinsial kantornya di Semarang ya. Tapi banyak perjalanan ke sana kemari, apalagi pandemi sudah semakin terkendali seperti sekarang. Saat ini saya ada di Klaten karena besok pagi ada acara di sini, jadi sekalian. Lalu sebelum jadi provinsial, saya adalah dosen di Sanata Dharma. Saya mengajar di program Magister Ilmu Budaya selama 2 periode sih ya, 3 tahun masing-masing. Lalu pernah juga saya bekerja sebagai sekretaris atau koordinator karya sosial Serikat Yesus di Asia Pasifik. Waktu itu tahun 2013-2018. Nah, itu saja sebenarnya pengalaman kerja saya ya, tidak banyak di universitas, kemudian di karya sosial. Itu ruang lingkup saya selama ini. Paroki saya hanya pernah bekerja 1 bulan di paroki ketika baru saja tahbisan. Saya bekerja di paroki Tangerang. Itu saja. Selebihnya saya belum pernah bekerja di tempat-tempat yang lain. Sangat terbatas pengalaman saya dunia pendidikan pada umumnya ya. Pendidikan tinggi di universitas. Asal saya dari Ambarawa. Jadi nggak jauh dari Pika itu, sekolah Pika. Apalagi ya? Umure piro Romo umure? Saya tahun ini akan berumur 47. Tahun ini belum genep, tapi akan 47. Apalagi? Sementara itu nanti mungkin saya mau nanyakan untuk yang video klip sudah siap belum? Kalau belum bisa saya lanjutkan ke yang lain mungkin. Siap Pak Beni. Sudah siap, silakan bisa dimulai. Kalau ada video klip yang mau di-share ke Romo dengan ke teman-teman yang ada sekalian.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Terima kasih. Itu tadi sedikit hasil dari karya dari teman-teman kita untuk ditunjukkan ke Romo. Jadi saya host di pembukaan, pertengahan dengan yang di akhir Romo. Seperti biasa seperti itu. Nanti saya akan memperkenalkan tandem saya, Bapak Joko Herku. Jadi nanti akan dilanjutkan ke Bapak Joko. Tapi sebelumnya, seperti biasa sebelum kita memulai acara, kita mulai dulu dengan doa. Mungkin seperti apa yang sudah dimulai akan ditunjukkan ke Bapak Rio, cuman hari ini saya akan ada sedikit perubahan. Saya lihat di sini ada Pak Rus. Pak Rus bisa bantu untuk memimpin doa. Harus siap Pak Rus, nggak boleh komplain. Namanya tidak kok komplain, ya kan? Adalah aku melu ngos dulu ya. Ora oleh. Ayo, pimpin doa. Romo Beni dan Beni bukan Romo. Makasih Pak. Ini Beni yang bukan Romo nggak pernah jadi Romo. Pak Rus doa, Pak Rus doa. Oh iya doa. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita didaulat mendadak tanpa kejutan. Mari kita mengawali pertemuan Zoom meeting dengan Romo Provinsial SC, Romo Beni. Monggo. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini yang berbahagia, Engkau persatukan para teman alumnus dari IKA beserta dengan Romo Beni. Pada malam hari ini kami hendak berbincang-bincang mengetahui kedalaman PIKA, sejauh apa yang akan disampaikan oleh Romo Beni. Semoga malam ini sungguh bisa mencerahkan kita semua. Tidak ada lagi yang diragukan. Semuanya ini tentu atas kehendak dan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai Romo Beni dan kami semua, sehingga apa yang kami bicarakan, bincangkan, dan rembuk pada malam hari ini sungguh berkenan kepadamu, dan demi besarnya kemuliaan nama-Mu melalui alma mater kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Kiranya Engkau berkati seluruh pertemuan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bro Beni. Terima kasih Pak Ros doanya. Ya walaupun singkat tapi padat, jelas. Doa seperti itu yang diharapkan ya Romo Beni. Betul ya Romo? Oke, lanjutkan seperti biasa juga. Walaupun ini barusan pertama kali saya gabung, Bapak Tanto untuk memimpin Mars PIKA, supaya kita masih mengingat dari mana kita berasal dan untuk apa kita lulus dari PIKA sampai hari ini. Silahkan Bapak Tanto. Cek suara saya terdengar? Boleh, sip. Baik, marilah kita kepalkan tangan kanan di dada. Ku abdikan hidupku pada Tuhan Allahku. Itulah suara PIKA dalam syair dan lagu, mengetam menggergaji karyaku sehari-hari. Ku terus tempa hidupku pada ilmu dan kayu, dengan iman dan cinta dan sentosa membara, tabah dan kiat gembira dalam cipta dan karya.
sanggup hidup wira swasta, bersemangat kerjasama. Ku abdikan hidupku sepenuh daya upaya, pengabdian bagi Tuhan dan sesama manusia, karya mulia penuh jasa bagi nusa dan bangsa. Lakukan penuh bangga, ciptakan aneka serana yang berguna bagi hidup bahagia sejahtera. Ku abdikan hidupku pada Tuhan Allah. Terima kasih Pak Tanto, tapi sorry saya belum bisa nyanyi karena lagu ini baru buat kuping saya juga, jadi mungkin saya masih belum biasa dengan lagu yang ini, saya masih dengan lagu yang model lama, ya kan? Tapi enggak apa-apa, nanti saya pasti akan tanya Pak Tanto juga. Selanjutnya, saya meminta untuk menge-share Sabta Janji Alumni Pika. Ya, ini sekaligus saya juga pasti akan membacakan karena saya belum pernah membacakan ini saat kelulusan. Jadi ini pertama kali saya membacakan. Dan ini tentunya akan di-sharing oleh Pak Budi. Karena setelah itu kita akan memulai ke acara yang inti atau pokok dari acaranya. Silahkan Pak Budi sharing mengenai Sabta Janji Alumni. Sabta Janji Alumni Pika. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berperan serta mengisi pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 3. Menjunjung tinggi, mempertahankan dan mengembangkan nama baik alma mater. 4. Berani memperjuangkan, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Tetap menjalin hubungan dengan sekolah dan sesama alumni. 6. Tanggap terhadap perkembangan teknologi dan mampu beradaptasi. 7. Tetap setia dan bangga pada profesi. Terima kasih. Tadi saya juga sudah membacakannya, walaupun saya juga baru terhadap Sabta Janji ini. Saya akan perkenalkan teman tandem saya, Bapak Heru. Bapak Heru silahkan memperkenalkan diri, tapi sebelum Bapak Heru memperkenalkan, saya akan menyapa saya menyebutkan sebagai juragan-juragan maupun pendekar-pendekar yang lama dan terlihat. Joko Herku. Ya, Pak Joko Herku, enggak, saya bilang Pak Joko. Ya. Silakan Pak Joko memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Beni, teman Beni ya. Selamat malam Pak Terbeni. Selamat malam Bruder Marsono, juga teman-teman alumni Pika yang terkasih. Ini kalau saya lihat angkatannya ini yang paling tua, paling senior ada Pak Heri Antono ini sini, angkatan 2.
sampai yang terakhir angkatan berapa 40 sekian. Ya, malam ini saya diminta menjadi moderator menemani Benny. Saya melihat bahwa kok berat banget temanya ya. Jadi rasanya ini kok. Nah, masalahnya panitia juga katanya nyari orang susah. Ya sudah, saya jadi korban aja di sini. Yap. Selamat malam Pak Benny ya. Jadi selamat bergabung dengan komunitas PIKA. Saya menyebut komunitas PIKA di sini ya karena kita berkumpul atas nama PIKA. Ya. Kalau bicara komunitas itu ada banyak sebetulnya ya, baik yang berbasis subjek angkatan maupun yang berbasis aspek. Ada juga yang dari kelompok teritori, misalnya kedaerahan, ada yang Semarang, Jakarta, ada di mana-mana. Kemudian juga ada yang komunitas hobi, komunitas mungkin ada yang ideologi, mungkin ya. Jadi sangat-sangat beragam. Dan ironisnya saat ini bukan saat yang mudah karena kita sedang demam sebetulnya dalam suasana yang tidak nyaman. Saya prihatin dengan itu dan saya yakin teman-teman yang hadir malam hari ini juga dalam perasaan yang sama. Ya, itulah mengapa kemudian kita mengundang Pater Benny untuk menjelaskan secara tepat, karena ya siapa lagi kalau bukan dari Yayasan Canisius, dari provinsialnya tentu saja. Jadi berharap malam ini kita bisa mendengarkan apa yang sesungguhnya terjadi, dan kemudian juga dengan kepala dingin kita juga mampu kembali kepada tadi sabta janji alumni tadi, yang kelima tadi ya, mengenai kalau saya bicara relasi di antara kita para alumni PIKA. PIKA dalam hal ini saya melihatnya sudah sebuah agama, Romo. Ya, sebuah agama rasanya. Setelah keyakinan yang pertama, agama masing-masing kita, tapi PIKA sendiri sudah menjadi roh kita semua. Dan saya yakin bahwa semua kita bangga, semua kita respect ya dengan PIKA, dan rasanya semuanya juga tidak rela kalau terjadi sesuatu dengan PIKA. Itu kenapa kemudian kita berkumpul di malam hari ini dengan satu tema yang memang kontroversial ini, tapi ya memang harus diselesaikan. Ya semoga pertemuan malam hari ini bisa menjernihkan kembali hubungan-hubungan kita sesama alumni. Mungkin itu ya, saya angkatan kelima tapi saya lurah angkatan ke-6, saya nunggak setahun ya. Saya sekolah lagi itu masuk angkatan 11, jadi saya tiga kelas saya. Temannya banyak ya. Tingkat 2 saya masuk bersama dengan angkatan 11 ya. Sekarang saya berdomisili di Surabaya. Itu juga kenapa panitia malam hari ini juga semuanya dari katanya PIKA Intim, PIKA Indonesia Timur ya. Jadi saya mengerti bahwa itu juga kemudahan koordinasi ya, saya menerima tugas-tugas ini. Baik, itu saja Pak Budi, Pak Benny. Bisa dibantu oleh Romo, dibantu sekalian oleh Pater sekalian, Bruder Marsono, karena mungkin ini pertanyaan untuk PIKA pada umumnya. Jadi ada apa dengan PIKA, topik yang dibawa ini bisa langsung tandem sekalian, seperti saya akan tandem dengan Pak Heru untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, karena bagi saya dan bagi teman-teman angkatan saya atau adik kelas atau mungkin kakak kelas yang ada di Jakarta dan di Jawa Timur agak kaget, kok kenapa ada acara, ada apa dengan PIKA ya kan. Nah, kalau ada apa dengan UMR atau ada apa dengan masalah pekerjaan itu jawabnya gampang karena itu pekerjaan kita. Tapi kalau ada apa dengan PIKA ini sekedar info saja, Romo Benny, saya di Jawa Timur, tinggal di Jawa Timur, cuman saya lebih banyak meluangkan waktu di Jawa Tengah. Jadi saya yang di Jawa Tengah juga nggak tahu ada apa, makanya saya juga didapuk untuk
menjadi moderator dengan Pak Deheru ini kan ya agak kaget, ada apa ini, mungkin bisa minta bantuan untuk menjelaskan supaya kita bisa sedikit diskusi yang meriah hari ini. Ini saya lihat 60 orang lebih sudah, jadi kok dengerin banyak, saya juga kaget ini, pertama kali saya ikut ini. Silakan, waktunya saya persilahkan. Mungkin begini Benny ya, saya ajukan pertanyaan dulu ke Pater Benny ya mungkin. Silakan ya. Pak, silakan. Ya. Jadi begini Romo, banyak informasi yang kita dengar ya dari pihak-pihak yang saya tidak tahu kebenarannya, kami semua tidak tahu kebenarannya seperti apa persisnya ya. Tapi yang pasti bahwa kita mendengar saat ini PIKA itu berada dalam ya di dalam Yayasan Karya Bakti ya, seperti itu. Lalu pertanyaannya kemudian, apa rencana jangka panjang ya dari Yayasan Karya Bakti terhadap PIKA ya untuk pengembangannya, termasuk seluruh fasilitas dan afiliasinya. Itu ada PIKA, ada ATPIKA, kemudian ada BSB atau PIKA Prima Inspira, kemudian juga ada bengkel produksi dan lain-lain. Jadi apa rencana jangka panjang dari yayasan? Demikian Romo, silakan. Baik Pak Heru, teman-teman alumni PIKA semua, selamat malam. Saya masih punya pertanyaan kecil. Kemarin kan baru saja pemilihan ketua IKPK yang baru ya. Nah, siapa ketua yang terpilih? Saya milihnya Wawan, tapi yang kepilih Ardian, Romo. Oke, nah orangnya ada di sini ya. Ya. Ya, selamat malam Ardian. Apa ini, provisiat atau selamat? Terserah Romo. Oke, ya nanti selalu kita masih punya banyak waktu ya untuk berinteraksi. Nah, rekan-rekan alumni PIKA, saya akan mulai dengan ini. Apa yang sebentar, saya kok mendengar suara-suara keras, apa musik atau apa? Bukan ya? Oke. Saya matikan ini kalau. Oh ya. Begini rekan-rekan, saya akan mulai dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini dan mungkin itu yang menjadi sumber kegelisahan rekan-rekan. Faktanya seperti ini. Sejak tahun atau bulan Januari 2021 yang lalu, berarti setahun yang lalu, Akademi Teknik PIKA, jadi program D3 Desain Interior itu dialih kelolakan, itu bahasa teknisnya. Dialih kelolakan, ganti manajemen bahasa kita semua. Ganti manajemen berada di bawah Yayasan Vivere. Itu terjadi pada Januari tahun lalu, MOU-nya ditandatangani bulan Desember 2020, lalu kita mengadakan acara serah terima resmi pada bulan Januari 2021. Jadi itu ya yang pertama, alih kelola, ganti manajemen dari Yayasan Canisius yang adalah milik Keuskupan Agung Semarang menjadi, ya mau dibilang milik juga boleh, dikelola, bahasa hukumnya itu dikelola oleh Yayasan Vivere. Nah, Yayasan Vivere saya kira rekan-rekan di industri kayu tahu semua, di balik itu adalah grup bisnis Vivere, pemain besar di dalam dunia perkayuan, terutama mebel dan desain. Ya. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua adalah SMK PIKA sekarang ini belum selesai prosesnya, tapi sekarang ini sedang berada dalam proses pindah kelola juga dari Yayasan Canisius yang adalah
milik Keuskupan Agung Semarang. Ya, yayasan sebenarnya bahasa teknis, bahasa hukumnya tidak dimiliki siapapun ya, dimiliki oleh masyarakat. Tetapi di mata kita semua ini adalah yayasan milik Keuskupan Agung Semarang. Dialih kelolakan dari Yayasan Canisius kepada Yayasan Karya Bakti Surakarta. Dan ini adalah yayasan lagi-lagi milik Serikat Yesus. Bukan keuskupan, tapi Serikat Yesus. Ini yayasan yang menaungi SMK Mikael di Solo, yang menaungi Akademi Teknik Mesin Industri, Poltek Atmi di Solo. Jadi itu faktanya. Nah, sekarang saya mau mengatakan mengapanya. Ya. Yang pertama itu, fakta pertama. Mengapa Atpika, Akademi Teknik Pika, dialih kelolakan ke Yayasan Vivere? Latar belakangnya cukup panjang, yaitu tahun 2014. Tahun 2014, Pater Jenderal, pemimpin umum Serikat Yesus di seluruh dunia, meminta semua provinsi Serikat Yesus, termasuk kita di Indonesia, untuk melakukan review terhadap karya-karya Serikat Yesus. Nah, di Indonesia review itu dimulai tahun 2015. Jadi 1 tahun setelah instruksi dari Pater Jenderal, kita mulai review. Review ini dikenal dengan proses yang bernama eksamen karya, examination, memeriksa karya. Proses ini melibatkan 81 karya SY di Indonesia. Waktu itu saya sendiri juga kaget, saya belum provinsial ya waktu itu, tapi saya sendiri kaget waktu itu bahwa ternyata SY, para Yesuit di Indonesia itu berkarya di 81 lembaga. Nah, kita melakukan review terhadap lembaga-lembaga tersebut secara menyeluruh. Proses review itu sendiri berlangsung hampir 2 tahun, 1,5 tahun sekitar itu ya, karena memang prosesnya itu sangat lengkap. Lalu di akhir review, untuk tiap lembaga akan ada rekomendasi. Rekomendasinya itu 3 jenis. 1, dilanjutkan, gitu ya. Yang kedua, diserahkan ke orang lain. Yang ketiga, tutup. Nah, dari 81 karya, setelah melewati proses review berakhir tahun 2017 itu, ada kesimpulan mengenai 13 karya yang perlu diserahkan ke orang lain, ke pihak lain, atau ditutup. Dari 81, 13 diputuskan untuk diserahkan ke orang lain atau ditutup. Salah satunya adalah Atpika, Akademi Teknik Pika. Mengapa? Alasannya sebenarnya sangat sederhana ya. Atpika setelah berjalan sejak 1991 dalam berbagai bentuk, namanya macam-macam gonta-ganti. Nama terakhir Atpika. Setelah direview, kita melihat bahwa ternyata kami, para Yesuit, itu lemah sekali dalam mengelola pendidikan tingkat perguruan tinggi kejuruan. Itu sebenarnya tidak hanya kelihatan di Atpika, tapi juga di Atmi Solo. Itu juga kita melihat banyak sekali kekurangan. Kita punya macam-macam kesulitan dan ternyata selalu berhenti mentok pada hal-hal tertentu begitu. Sehingga kita mengambil keputusan, karya ini mungkin lebih baik kalau diserahkan kepada orang. Kalau ada pihak yang sanggup mengelola secara lebih baik karya ini, kita akan siap menyerah. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa Pika dan Atpika itu berada di bawah Yayasan Canisius seperti tadi saya katakan, dan ini sebenarnya bukan milik Serikat Yesus. Jadi kok bisa-bisanya Serikat Yesus mengambil keputusan tanpa melibatkan pemiliknya, yaitu Keuskupan Agung Semarang. Nah, itu kan ada ceritanya.
sebenarnya PIKA itu milik Serikat Yesus. Tetapi ketika muncul peraturan mengenai lembaga itu harus berada di bawah naungan yayasan, kita tidak ingin membuat yayasan baru, maka ditempelkan saja ke Canisius. Dan waktu itu nggak ada masalah, puluhan tahun nggak ada masalah. Baru ada masalah ketika negara kita itu makin tertib dan makin ikut undang-undang yang dia buat sendiri, yaitu undang-undang yayasan. Di situ makin kelihatan bahwa organ tempelan ini, yaitu Adpika dan Pika, itu nggak matching sama Yayasan Canisius secara umum. Yayasan Canisius pendidikan itu bekerja kebanyakan di pendidikan dasar dan menengah. Itu pun yang umum sifatnya. Di Yayasan Canisius seluruh Jawa Tengah itu kira-kira hanya ada 3 SMK. Dan itu tidak berhasil, ya, kurang baik kinerjanya. Selebihnya 192 sekolah yang lain itu kebanyakan adalah SD dan beberapa SMP. Jadi yayasan ini ketika sungguh-sungguh harus mengelola Adpika sama sekali nggak mampu. Ini bukan yayasan pengelola perguruan tinggi. Dan itu juga salah satu sebab mengapa tata kelola Adpika tidak optimal waktu itu, ya. Nah, indikatornya kan beberapa hal seperti jumlah mahasiswa, kemudian biaya-biaya, itu semua. Memang tidak sampai bangkrut, bahkan beberapa tahun terakhir Adpika itu membukukan surplus. Jadi ini bukan lembaga yang sudah mau mati gitu, enggak. Hanya kita berpikir kalau kita setelah lembaga mengkis-mengkis gitu ya, mau mati baru dipikirkan kok kejam sekali. Maka lebih baik mumpung dia masih punya nafas panjang, masih ada modal besar di dalamnya, yaitu sumber daya manusia yang baik, mengapa tidak kita serahkan sekarang? Nah, itu dasarnya, ya, mengapa Adpika diserahkan. Nah, proses menyerahkan ini juga tidak begitu saja. Kita menawarkan kepada partner-partner yang kita kenal, yang kita tahu akan menangani lembaga ini dengan baik. Nah, yang tertarik adalah grup Vivere. Dan kita sudah kenal grup Vivere dari urusan kita di dunia kayu. Terutama ketika perusahaan Pika yang ada di BSB itu ditutup. Vivere lah yang kemudian menyewa pabrik di BSB itu. Lalu berdasarkan pengalaman kerjasama dengan Vivere, kita sungguh-sungguh kenal kesungguhan grup ini dalam industri kayu, dan mereka menyatakan minatnya untuk punya lembaga pendidikan dalam dunia perkayuan. Maka ketika kami tawari Adpika, tata kelola Adpika, sangat tertarik. Dan oleh sebab itu kemudian grup ini membuat yayasan pendidikan. Harapannya nanti tentu mereka akan mengembangkan yayasan ini lebih lanjut dan Adpika juga di dalamnya. Nah, mendapat kepastian semacam itu, lalu terjadilah pembicaraan maraton berlapis-lapis berkali-kali. Nah, pembicaraan itu sudah final ketika saya menjadi provinsial. Jadi ketika saya menjadi provinsial, pembicaraan antara Serikat Yesus dan Vivere sudah sampai pada kesepakatan meskipun belum resmi tertulis. Maka ketika saya datang, tugas saya adalah pertama ya saya berbicara dengan dosen-dosen, bukan hanya beberapa, ada 7 dosen Adpika, ketemu dengan mereka 2 kali, seingat saya ya, 2 kali ketemu di kantor di Argopuro, ngobrol panjang lebar mengenai alih kelola ini. Dari situ saya merasa mantap untuk melanjutkan proses. Maka kemudian kita pergi ke notaris, MOU ditandatangani, dan akhirnya serah terima terjadi. Nah itu ya, itu mengenai alasan mengapa
mengapa Atika diserahkan kepada Yayasan Vivere. Nah, sekarang yang kedua, mengapa Pika dipindah dari Yayasan Canisius ke YKBS, gampangannya saja begitu, Yayasan Karya Bakti Surakarta. Pertama karena alasan yang saya sebut tadi. Secara historis, Pika itu ditempelkan saja ke Canisius. Tetapi tata kelolanya seluruhnya mandiri. Canisius itu hanya memberi stempel supaya sah di mata negara, di mata pemerintah. Tetapi pengelolaannya hampir bisa dikatakan 90% ada di tangan Direktur Pika. Nah, rupanya kan lama-lama makin terasa ya, tidak matchingnya, tidak ketemunya itu visi Canisius sebagai lembaga pendidikan yang biasa menangani SD, SMP dengan sebuah sekolah menengah apalagi vokasi seperti Pika. Lalu beberapa kali saya ketemu dengan guru-guru Pika, saya pernah 2 kali setidaknya bertemu dengan guru-guru Pika, dengan Bu Marsono tak terhitung jumlahnya. Ketika saya tanya, apa keinginan guru-guru Pika untuk masa depan? Jawaban yang paling sering saya dapatkan adalah ingin punya yayasan yang bisa mengembangkan sekolah ini. Lalu saya berbicara dengan rekan-rekan SY dan pengurus Yayasan Karya Bakti Surakarta. Mereka lah yang menurut saya paling siap. Karena ini satu, ini yayasannya Yesuit, gitu ya. Kalau Canisius kan yayasannya Keuskupan Agung Semarang. Kita nggak bebas ngotak-atik sekolah-sekolah Canisius itu. Harus minta izin uskup. Nah, kalau ini enggak, maka saya berpikir kembalikan saja Pika ke dalam lingkungan Yayasan Serikat Yesus, yaitu YKBS. Bapak Uskup pasti setuju, nggak ada masalah dikurangi bebannya. Lalu berikutnya, YKBS itu terbiasa menangani sekolah-sekolah kejuruan, yaitu SMK Mikael dan Poltek Mi. Meskipun lokasinya kemudian berjauhan, satu Semarang, satu Surakarta, saya pikir nggak ada masalah ya dengan jalan tol sekarang 1 jam itu sampai Solo Semarang. Kalau ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya koordinatif, dan saya bertanya kepada pengurus apakah siap untuk melakukan bukan kunjungan ya, tetapi mengagendakan hari kerja rutin untuk melihat Pika di Semarang, nggak ada masalah. Mereka mengatakan demikian. Maka sejak tahun lalu muncul pembicaraan dengan YKBS dan sekarang prosesnya sudah berjalan. Jadi nanti Pika tidak ada yang berubah ya, dari yang kelihatan dari luar nggak ada perubahan apa-apa. Berganti naungan saja dari Yayasan Canisius ke Yayasan Karya Bakti Surakarta. Unit produksi Pika akan tetap menjadi unit produksi. Hanya kemarin dalam pembicaraan dengan YKBS dan konsultan pajak itu kan muncul persoalan nanti. Ini kan masalahnya dengan pajak. Bagaimana caranya unit produksi ini tetap dikenal sebagai tempat kita melakukan usaha, latihan wirausaha. Lalu keputusan sementara adalah unit produksi ini akan dimasukkan sebagai bagian dari PT, salah satu PT yang ada di bawah naungan YKBS. Jadi nanti akan malah ada kemungkinan untuk berkembang karena menjadi PT. Nah itu solusinya, tapi tetap dari luar nggak ada beda. Ini kan alih kelola itu hanya masalah kertas ya, administratif saja. Tidak akan ada banyak yang berubah secara praktis. Ya kalau praktis nanti kop suratnya berubah dari Yayasan Canisius menjadi Yayasan Karya Bakti Surakarta. Yang tanda tangan bukan Romo Hartoyo tetapi Romo Istanto. Selebihnya ya
harapannya kalaupun ada perubahan yang lebih baik ya, karena dikelola oleh yayasan yang memang bekerja untuk karya vokasi. Itu dulu jawaban saya. Pasti kan ada banyak pertanyaan dari sini. Dari saya dulu, Romo. Saya mungkin memulai pertanyaan. Ini semua kan sudah diketahui oleh Bruder Marsono dengan Romo sebagai penanggung jawab. Nah, ini info-info semacam ini kapan di-sharing ke alumni ya? Atau mungkin alumni siapa yang sudah mengetahui hal ini ya? Kalau saya sih belum tahu. Itu Bruder Marsono yang menjawab ini harusnya ya. Saya tidak punya kewajiban sharing ke alumni. Oh iya, makanya saya tanya, ini kan tandem antara Bruder dengan Romo, jadi mungkin Bruder juga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya Pak Beni? Sangat jelas. Bukan Romo. Betul. Baik, menambahkan informasi yang tadi disampaikan oleh Romo Provinsial mengenai informasi ini sudah disampaikan atau belum gitu ya. Ya. Dalam kesempatan IKPK berdoa dan IKPK berbagi, bulan apa saya lupa, tapi sejauh saya tahu kayaknya awal tahun ini, itu saya sudah menyampaikan kepada para alumni pada kesempatan seperti ini juga. Tidak sampai detail, tetapi mengenai pengelolaan tadi, mengenai pengalihan pengelolaan dari Adpika, dari Yayasan Canisius ke Yayasan Pendidikan Vivere, ataupun yang nantinya SMKPK itu di bawah kelola oleh Yayasan Karya Bakti Sosial. Jadi saya sudah menyampaikan mengenai hal itu kepada para alumni pada kesempatan seperti ini Pak Beni. Demikian. Nah, ini saya butuh tanggapan dari para tetua, teman-teman, dengan para saudagar-saudagar supaya memberikan respon, karena tentunya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman juga mengenai hal ini. Silakan kalau ada pertanyaan ke Romo maupun Bruder. Saya mau menambahkan. Ya, Romo ya. Saya mau menambahkan sebentar. Seingat saya waktu ulang tahun PIKA yang di Aula Wederkir sudah ada Romo Beni yang sudah menyampaikan bahwa olah alih kelola dari Yayasan Canisius ke Yayasan Karya Bakti disampaikan waktu Romo Beni ada sambutan di sana. Seingat saya di situ. Jadi para alumni yang hadir saat itu juga sudah tahu semua. Begitu dari saya, menambahkan saja. Terima kasih. Hanya yang datang saja yang tahu ya, berarti yang tidak datang tidak tahu. Yang tidak datang tidak tahu, secara langsung tidak tahu. Tapi dari yang datang bisa menyampaikan ke yang tidak datang harusnya. Ya harusnya, terima kasih. Cuman nanti mungkin bisa ditanyakan ke yang lain juga. Silakan. Pater Beni, saya Pater Beni ya. Silakan Pak. Pater Beni sekarang kan artinya PIKA itu berada di bawah Yayasan Karya Bakti Surakarta ya. Yang notabene-nya itu kan organisasi nirlaba ya. Sedangkan kalau kita bicara Vivere itu kan entitas bisnis di sana. Itu bagaimana, Romo? Nah, ini Pak siapa tidak kelihatan di screen saya? Saya Joko, Romo. Pak Joko, oke Pak. Oh ya, oke ini baru nongol nih sekarang. Ya. Gini Pak Joko, Vivere itu grup bisnis, betul. Nah, untuk mengelola Adpika, Vivere kemudian membentuk yayasan pendidikan. Jadi siapapun boleh membuat yayasan pendidikan, nggak ada masalah itu ya. IKPK misalnya mau mendirikan sekolah lalu membuat yayasan pendidikan ya boleh, nggak ada masalah ya. Undang-undang kita memungkinkan hal itu terjadi. Jadi Adpika nanti dikelola bukan oleh grup Vivere tetapi oleh yayasan Vivere. Di atas kertas itu beda, orangnya mungkin tidak jauh-jauh. Tidak berbeda jauh ya. Pemilik grup Vivere kan Pak Dedi, tetapi pengelola atau ketua yayasannya adalah Profesor Api. Profesor Api itu sekarang adalah Rektor Tarumanegara. Jadi beliau orang dari dunia pendidikan, berlatar belakang teknik, dan menurut penilaian saya sangat paham ya dunia teknik dan
beliau profesor gitu. Jadi nggak ada masalah. Justru itu yang kurang dari Atika selama dikelola Yayasan Canisius. Aspek akademik yang dituntut oleh negara kita kepada perguruan tinggi itu kurang diperhatikan karena memang bukan keahlian Yayasan Canisius. Nah, sebaliknya sebuah yayasan boleh punya unit bisnis, boleh punya PT. Itu diatur oleh undang-undang yayasan kita, entah membuat PT, entah menanamkan modal di PT orang lain. Yayasan boleh melakukan itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada persoalan besar, ya. Hanya mungkin kan kita lalu kadang-kadang kan berpikir ini grup bisnis mengelola lembaga pendidikan. Nanti lembaga pendidikannya mau jadi komersil ini ya. Nah, masalahnya kan begini, tidak komersil saja sulit laku, apalagi mau dikomersilkan. Siapa yang mau beli? Gitu ya gampangannya. Ini bukan lembaga yang mudah dijual. Kalau bahasa kita mau ngomong jual beli, kita mencari mahasiswa dengan beasiswa. Bukan. Nah, kalau kita mau menjual kepada pembeli dengan yang mampu membayar paling tinggi, akan sulit. Ini jenis ilmu yang sayangnya di Indonesia ini tidak menarik. Kultur kita tidak tertarik pada dunia vokasi sampai pada tingkat perguruan tinggi. Bahkan sekarang ini pun SMK bukan hanya SMK kita, tapi banyak SMK di Indonesia itu kesulitan mendapatkan siswa. Kalaupun ada Poltek yang mahasiswanya itu ribuan, misalnya Polin Astra di Cikarang itu mahasiswanya ribuan. Itu karena orang tertarik pada ide Astra di balik itu, siapa tahu dengan kuliah di Astra bisa bekerja langsung di Astra. Padahal dosen dan instruktur Astra itu belajar di ATMI. Nah, orang tidak tertariknya ke ATMI tapi ke Astra karena nama besar grup bisnis Astra itu. Nah, harapan saya sih semoga nama besar Vivere di industri kartu bisa menarik minat orang untuk masuk ke Atika, masuk ke industri kayu ini, lebih daripada kalau dikelola oleh Yayasan Canisius yang di Jawa Tengah dikenal sebagai pengelola sekolah dasar, sekolah itu Pak. Setuju Romo, saya sangat setuju sekali. Cuman ada sedikit yang mengganjal dari saya, jadi pemikirannya mengenai mengenalkan ke Vivere itu dengan prinsip atau dengan dasar supaya sama dengan Astra yang dia punya latar belakang yang cukup kuat. Nah, sekarang kita juga harus mendengarkan dari beberapa praktisi pendidikan yang kita ada sebagai alumni, Dr. Boyke, Dr. Boyke atau Pak Arnold, mungkin bisa memberikan sedikit pertanyaan atau sebentar, koreksi. Ya. Kalau saya memberi contoh Astra itu sebenarnya bukan alasan mengapa ke Vivere ya. Itu lebih ke arah secara profesional pengajarannya dan sebagainya itu kan? Ya, bukan. Waktu itu saya nggak kepikir atau pendahulu saya, Romo Sunu, ketika bicara dengan Vivere tidak terfikir Polin atau Poltek Astra, tidak ada pikiran itu. Hanya kemudian dari pengalaman saya melihat Poltek ketika saya sedang mengurus ATMI, saya mengenal Poltek itu, saya berpikir mungkin memang Vivere itu tepat karena alasan itu. Jadi itu alasan yang setelah memang bergabung dengan Vivere. Tapi catatannya adalah yang berminat adalah Vivere. Nggak ada orang lain lagi ya pihak lain yang mengajukan minat. Oke, dari praktisi pendidikan mungkin dari Pak Boyke, Pak Arnold, Pak Budi, Agung Budi, ada beberapa pertanyaan atau yang lain silakan. Dengar suara saya? Selamat malam, Pater. Saya dari Bali di sini. Saya dengar itu mungkin baru sebulan gitu ya, waktu kemarin Pak Ivan
balik ke Semarang itu tentang hal ini. Nah, ada satu yang mengganjal itu, saya buat catatan seperti ini. Dari Yayasan Canisius itu diambil alih pengelolaan ke Yayasan Karya Bersama Surakarta. Karya Bakti Surakarta. Ya, Karya Bakti Surakarta. Nah, di sini Karya Bakti Surakarta kan mengelola APMI dan SMK Mikael. Jadi mungkin saya juga kurang tahu historinya. Mungkin dari awal itu sudah dikelola oleh yayasan ini, atau mungkin di tengah-tengah baru terjadi pengalihan. Tetapi intinya YKBS ini itu dalam tanda kutip berhasil mengelola SMK Mikael dan APMI, begitu ya? Saya rasa gitu ya. Nah, pertanyaan seperti ini, Pak Ter. Akademi Pika itu kan ada 2 bidang di sana. Jadi industri perkayuan dan desain interior. Nah, saya kebetulan itu dari SMK Pika plus desain interior. Nah, di sini saya melihat banyak sekali juga saya praktisi juga di kerja di sini. Jadi peluangnya juga cukup besar di sini. Nah, kenapa YKBS yang sudah sukses mengelola APMI tidak mengambil alih pengelolaan untuk Akademi Pika? Sedangkan tadi kan Pater ngomong bahwa katakan Akademi Pika itu surplus begitu ya. Nah, saya tidak melihat surplusnya, tetapi saya melihat ke depannya kan memang ada potensi yang masih cukup besar. Karena misalkan kemarin beberapa kali saya sih masih ikut Zoom meeting IKPK ini baru 2 kali kalau nggak salah. Nah, itu juga kebutuhan kita di Indonesia ataupun di luar juga, terutama di daerah Asia Tenggara gitu lah, itu cukup besar. Jadi baik di industri kayu maupun desain interior. Jadi pengalaman saya misalkan desain interior itu kita tidak head to head, tidak cuma kita kan D3 gitu ya, tapi kita saingannya di sini misalkan kayak di Bali itu kita juga sudah sampai orang-orang ITB, Udayana atau beberapa lulusan luar negeri, dan kita juga tidak bisa dianggap enteng lah katakan seperti itu, karena kita kan punya basic kayak misalkan interior dekorator itu kan tidak hanya kalau secara teknis itu kan pengelolaan ruang atau apa, tetapi juga perwujudan mebel-mebel yang built-in, pemilihan mebel. Nah, itu juga kita ada kompetensi di sana begitu loh. Nah, jadi bagaimana kok bisa YKBS itu kok menyerahkan ke Vivere satu itu, sedangkan dia sudah sukses mengelola APMI. Yang kedua, itu apakah dalam tanda kutip pengelolaannya itu 100% Vivere? Katakan kalau PT itu kita tidak ada saham sama sekali, sehingga col-colan lah bahasa Jawanya gitu ya, dengan Vivere gitu, dijual putus gitu sama Vivere, atau kita masih ada maksudnya YKBS itu masih ada suara di sana. Gitu aja, Pater. 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama itu jawabannya ada pada urutan peristiwa, kronologi alih kelola baik ke Vivere maupun ke YKBS ya. Jadi tadi saya katakan proses alih kelola ke Vivere itu terjadi sejak keputusan itu diambil 2018, lalu ada pembicaraan, akhirnya ketemu Vivere dan Vivere berminat. 2019 itu intensif dan 2020 itu deal gitu ya. Nah, saat itu belum ada pikiran apa-apa mengenai Pika SMK. Belum ada pikiran apapun mengenai YKBS. YKBS baik-baik di Solo sana, nggak ada urusan dengan Apika, dengan Pika nggak ada sama sekali. Nah, baru sesudah itu dalam pembicaraan saya dengan para guru SMK, dengan Dr. Marsono, mereka mengatakan kebutuhan untuk dinaungi oleh yayasan yang lebih paham pendidikan vokasi. Baru di situ
saya meminta YKBS. Jadi bukan YKBS yang berminat pada PIKA, tidak ya. Tapi saya yang minta kepada YKBS untuk melihat kemungkinan mengambil alih kelola SMK PIKA. Dan akhirnya YKBS bersedia dan prosesnya berjalan. Jadi itu ya. Nah, kita tentu saja bisa berandai-andai meskipun itu sudah terjadi, sudah kasep bahasanya gitu ya. Andai kata waktu itu terfikir mengenai YKBS, saat memikirkan ATIKA kita ingat YKBS, ya mungkin akan dialih kelolakan ke YKBS. Nah, cuman waktu itu pikiran yang dominan adalah bahwa Serikat Yesus merasa tidak sanggup lagi harus mengelola satu lembaga pendidikan tinggi yang tampaknya setelah 20 tahun kita memang tidak mampu, gitu ya. Jadi pengennya itu ya memang ada orang lain yang menangani, maka nggak kepikir YKBS gitu. Tapi ini analisis saya sebagai orang yang datang belakangan ya. Nah, tapi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 itu kronologi sebenarnya. Jadi kita nggak berpikir mengenai YKBS di awal. Kita hanya berpikir mengenai ATIKA hendaknya dikelola pihak lain yang lebih mampu, dan itu yang datang Vivere. Oke, Vivere. Gitu. Baru kemudian PIKA ini bagaimana ya? Ini harus dikelola lebih baik. Mereka butuh visi, butuh pembinaan dari sebuah yayasan yang mampu. Canisius nggak mampu. Siapa yang mampu? YKBS. Itu ceritanya. Ya. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita masih punya saham atau pengaruh atau apalagi ya orang di Vivere? Saham tidak punya, pengaruh ya, orang tidak punya. Nah, begini, Vivere meminta kepada kami, kepada Serikat Yesus, agar kami tetap ikut membantu ATIKA Vivere ini nanti dari sisi pembinaan spiritualitas pendidikan. Itu yang dikatakan oleh Yayasan Vivere, dan tidak masalah ya untuk kami. Serikat Yesus itu mengenal lembaga pendidikan yang istilahnya itu bukan sekolah Yesuit, tetapi sekolah di dalam lingkup keluarga besar Ignatia. Kalau sekolah Yesuit itu langsung ditangani Yesuit, ada Yesuit di lembaga itu. Tetapi ada sekolah-sekolah lain di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia yang tidak dikelola oleh SY, tetapi mereka dengan sengaja meminta SY untuk memberi nasihat, memberi atau meminjam semangat atau meminjam pedagogi Ignatia yang adalah brand milik SY di lembaga mereka. Nah, Vivere adalah sekarang ini sekolah semacam itu. Jadi kita nggak punya orang, nggak punya saham, tetapi kita punya pengaruh yang diminta oleh pihak Vivere langsung. Itu ya, Mas Agung, apakah jelas? Ya, terima kasih, Pak Ter. Untuk yang lain silakan. Ya, Pak Heri. Moderator. Ya. Mau bicara. Langsung Pak, langsung. Padat, singkat, jelas Pak, silakan. Oke. Romo, selamat malam Romo. Selamat malam. Ini Pak siapa ya? Ya, dengan Heri Artono, angkatan 2, angkatan tua ini Rom. Oh ya, Pak Heri Artono. Nah, saya mewakili aja. Jadi begini Rom, kita waktu masuk ke PIKA kan tahun 72 ya. Jadi waktu itu kita kan tetap berperan sebagai siswa, tidak tahu PIKA itu milik siapa dan sebagainya kan.
Namun demikian, saya kira teman-teman semua waktu itu tahunya Pika itu miliknya Bruder. Nah, sampai kapan saya juga nggak tahu angkatan yang mengatakan demikian. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan dari Bruder Wiederkehr yang Pika ini ditempelin Canisius sehingga ditempeli sementara dengan Canisius, kemudian di take over oleh yayasan apa itu tadi saya kurang jelas, sejak kapan, dan pengalihan ini apakah melalui prosedur normal, formal, ada auditor, and so on lah begitu. Sehingga sampai detik ini pun saya rasa teman-teman banyak yang tidak tahu. Jadi tahunya itu Bruder Wiederkehr Sentral. Terima kasih Rom. Ya, Pak Heri, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat relevan ya dengan mengapa kita sampai di sini sekarang itu. Tapi ditarik jauh ke belakang. Kalau tentang Yayasan Canisius mulai menaungi Pika, saya sendiri tidak tahu Pak. Cuma nanti bisa dicari dengan mudah di arsip. Atau mungkin Bruder Marsono mungkin tahu. Saya nanti tolong dibantu untuk soal ini. Tetapi yang lebih penting untuk saya adalah apa yang detail, Rom. Apa? Sudah kami telusuri tapi tidak ada yang detail. Oh, oke. Ya nanti bisa dicari, Pak. Yang penting itu gini, lebih penting menurut saya ya daripada status dinaungi siapa itu adalah perasaan atau pengalaman Bapak sebagai siswa tadi. Taunya ini sekolahnya Bruder gitu ya. Ya. Nah, di dalam lingkup Serikat Yesus, semua karya yang ditangani oleh seorang Yesuit itu bisa disebut sebagai karya Yesuit. Artinya, Serikat Yesus punya tanggung jawab, entah kecil entah besar, di dalam karya itu. Serikat Yesus sebagai lembaga. Nah, zaman itu, tahun 60-an, 70-an, kita masih punya para misionaris asing. Ya. Para misionaris asing itu bekerja di Indonesia, mendirikan banyak karya yang sifatnya pionir. Kalau Bruder Wiederkehr itu di Pika, kita juga punya Romo Kasut, Romo Almering di ADMI, lalu kita punya Romo Rudi Hoffman di Jogja dengan studio audio visual, kita punya Romo Daniels di Sanggar Prativi Jakarta. Wah, banyak lah ya, banyak. Nah, para misionaris ini punya model kerja atau manajemen yang unik, yang khas untuk zamannya. Mereka bekerja, mereka mendirikan lembaga, taruhlah Pika ini, kebun kayu istilahnya waktu itu, karena melihat kebutuhan dan mereka punya ekspertis, entah ekspertis langsung teknik perkayuan atau di bidang manajemen lembaga pendidikan. Dan itu yang terjadi. Bruder Wiederkehr mengembangkan yang semula bengkel menjadi sekolahan. Yang semula hanya menerima dandan-dandan kayu, menerima orderan, sekarang menjadi lembaga pendidikan. Karena memang melihat kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang perkayuan. Dan rupanya terbukti ya, itu menjawab kebutuhan zaman. Nah, manajemennya itu adalah manajemen khas para misionaris yang saya pelajari itu ternyata terjadi di banyak karya yang dibangun para misionaris ya, yaitu manajemen yang terpusat pada sosok pendiri. Dalam hal ini Bruder Wiederkehr. Bruder Wiederkehr itu ngerti kayu, kemudian Bruder Wiederkehr itu ngerti cara mengatur personalia, membangun loyalitas staf, kemudian menanamkan semangat kerja di antara para guru dan kemudian tentu saja para murid. Tetapi juga yang sangat penting adalah Bruder Wiederkehr menjadi bandar untuk seluruh biaya pendirian dan running sekolah itu. Sehingga kalau sekolah itu rugi atau defisit atau butuh uang tambahan, Bruder Wiederkehr
didukung oleh Mission Procure Swiss, asal usul Buder-Wiederkehr. Jadi para misionaris asing itu punya akun khusus di provinsi asalnya sana yang mendukung karya mereka di tanah misi Indonesia. Maka tidak ada cerita kekurangan dana ya di karya-karya para misionaris itu. Nah, ini baik sebagai kita kalau paham dunia bisnis, orang kalau mau memulai bisnis itu harus dalam kantongnya, harus siap rugi dulu bertahun-tahun sebelum mulai neracanya membaik sampai akhirnya BEP kan begitu ya. Nah, modal dari provinsi asal misionaris ini cukup untuk menjadi bantal ketika lembaga-lembaga ini kesulitan secara keuangan. Nah, biasanya lalu muncul masalah setelah pendiri atau misionaris ini pergi atau meninggal dunia. Ya, masalahnya adalah seperti ini. 1. Yesuit penggantinya mungkin tidak seahli Yesuit yang dia gantikan secara teknis. Tapi itu nggak masalah, bisa dipelajari atau kita bisa hire orang yang ahli ya secara teknis. Karena yang penting kehadiran Yesuit itu adalah memberi suasana, kemudian menanamkan pedagogi Ignatian. Itu. Terus yang kedua, sekarang usaha-usaha ini atau karya-karya ini harus sungguh-sungguh bergantung pada sukses tidaknya lembaga itu secara finansial. Karena tidak ada lagi dukungan dari provinsi asal misionaris asing. Nggak ada lagi. Kalaupun ada sifatnya jauh lebih kecil ya, beasiswa atau bantuan hibah keuangan ini itu, tapi tidak seperti dulu. Ketika Buder-Wiederkehr masih ada di ATMI, ketika Romo Kasut masih ada di Buder-Wiederkehr di ATPK, Romo Kasut di ATMI, Romo Rudi Hoffman di SAV dan seterusnya itu. Nah, penggantinya ini kurang karismatis toh biasanya, kalah sama Lotdo. Kita orang lokal tidak sekarismatis para misionaris asing, kantongnya tidak sedalam para misionaris asing. Loyalitas staf itu kadang-kadang kan sangat tergantung pada kebaikan bos nih. Nah, ini di sini banyak bos ini pasti tahu. Nah, para misionaris asing itu memperlakukan staf kita kan sangat baik. Saya nggak tahu apakah ada karyawan atau pensiunan di sini yang sungguh-sungguh kenal Buder-Wiederkehr ya, atau romo-romo misionaris yang lain, bukan hanya Buder-Wiederkehr. Dulu ketika direkrut jadi staf, dibayar apa adanya, biasanya bayarannya nggak tinggi. Lalu dibantu cari rumah, bahkan mungkin kredit ringan untuk rumah, atau malah mungkin tanahnya dibelikan, bangunannya bikin sendiri. Lalu setiap kali ada anggota keluarga yang sakit, Buder membantu. Setiap kali ada anak dari staf atau guru yang membutuhkan biaya pendidikan, Buder membantu. Atau sebelum itu cari jodoh, Buder membantu. Para misionaris itu begitu. Jadi merawat setiap orang itu dari A sampai Z. Sehingga loyalitas staf itu lama-lama loyalitas kepada individu, kepada pribadi sang misionaris, bukan kepada lembaga, bukan kepada cita-cita lembaga. Nah, ini kekurangan dari manajemen misionaris itu. Ketika diganti orang lokal, orang baru yang kantongnya tidak sedalam mereka, yang tidak sekarismatis mereka, lalu staf tidak lagi loyal pada ini. Dan itu menjadi biang ya. Nah, itu yang kadang-kadang lalu menjadi masalah untuk karya-karya SY. Saya nggak menunjuk orang lain, tapi karya-karya serikat kita punya beberapa masalah karena pergantian manajemen ya, dari manajemen ala misionaris ke manajemen baru. Itu gonjang-ganjing. Beberapa berhasil melakukan restrukturisasi, bahkan reorientasi, ganti produk, ganti target gitu. Lalu manajemen baru berhasil.
beberapa tidak berhasil, beberapa gagal, beberapa krisis berkepanjang. Sekedar informasi saja, Serikat Yesus menutup SAV, menggabungkannya dengan Sanata Dharma karena tidak bertahun-tahun kesulitan secara keuangan. Yayasan Sanggar Prativi di Jakarta yang membuat cerita Saur Sepuh, Sanggar Cerita zaman dulu, tutup juga tahun ini karena nggak mampu lagi bertahan, nggak mampu melakukan restrukturisasi. Apakah PIKA juga bisa seperti itu nantinya ke depan, Romo? Semua karya Yesuit bisa seperti itu. Untuk menjaga supaya yang abadi itu bagaimana? Matahari. Kita sebagai alumni, saya sebagai alumni, dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari beberapa alumni juga yang lebih senior. Kalau tadi bisa diomongkan, bisa ditutup, berarti ada kemungkinan PIKA akan ditutup. Sedangkan semangat dari para alumni, waktu saya masih generasi terakhir yang masih mengalami pemerintahan dari Buder Wideker juga. Jadi semangatnya masih ada dan rodok ngeyelan memang kita ya. Nah, kalau tadi diomongkan bahwa bisa ditutup, bisa rugi, bisa ini dan bisa itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Serikat Jesuit untuk membantu supaya tidak tertutup? Karena kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan alumni, seakan-akan ini tidak banyak yang tahu. Sedangkan kita sebagai alumni yang masih punya, yang tadi Romo sempat bilang, masih punya semangat dari profesionalitas bruder-bruder atau Romo-Romo yang dulu, yang dari luar negeri, punya keahlian, punya semangat yang pantang menyerah dan sebagainya ini, kita merasa kenapa kok tidak tahu, kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Nah, seperti itu. Dan kekhawatiran kita yang sampai diadakan acara ini adalah, nah kalau tutup gimana? Nah, lalu sekarang PIKA itu milik siapa? PIKA ke depan bagaimana? PIKA ini mau ke arah mana? Siapa yang memimpin PIKA? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali sebetulnya yang harus ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Oke, ya. Pokoknya sepuasnya ya, malam ini tanyakan semua yang ingin ditanya. Kalau saya punya jawabannya akan saya jawab. Nah, ini sebenarnya ada dua pertanyaan besar nih dalam pernyataannya Benny ini ya. Yang pertama itu filosofis sekali. Apakah PIKA ini suatu saat akan ditutup? Kalau akan, saya nggak tahu. Tetapi semua hal di dunia ini ada mulainya, ada akhirnya. Ya, kalau PIKA tidak berhasil berkembang atau PIKA itu, misalnya paling konkret lembaga pendidikan itu kalau nggak punya murid ya harus tutup lah. Ya, kita nggak bisa tetap mempertahankan lembaga pendidikan yang nggak punya murid, nggak punya mahasiswa. Nah, kalau PIKA sampai nggak punya murid, nggak cukup muridnya, mungkin itulah tandanya PIKA harus tutup. Tapi sebelum sampai ditutup, kita harus melakukan segala cara yang mungkin, yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, itu lalu pertanyaan kedua, gimana cara memperbaiki PIKA atau lembaga-lembaga SY yang lain ya? Mengalihkan pengelolaan PIKA ke YKBS ini adalah salah satu cara. Itu adalah salah satu cara ya. Kemudian memperbaiki sistem di dalam setelah di bawah yayasan yang sungguh-sungguh ngerti soal pendidikan vokasi, harapan saya nanti masih bisa dinilai pengelolaan PIKA akan lebih baik dalam segala hal. Dan nanti akan kelihatan tanda paling jelas itu pada minat siswa. Kalau semakin banyak siswa yang mendaftar ke SMK PIKA setiap tahunnya. Nah, itu ya tentu diikuti dengan perbaikan kualitas. Banyak siswa tetapi juga pendampingannya semakin bermutu gitu ya. Jadi tata kelola secara administratif, secara akademik diperbaiki
Dan jalurnya adalah yayasan. Yayasan ini yang punya tugas untuk melakukan perbaikan, memberi arah, memberi visi, menetapkan parameter yang harus dicapai oleh sebuah unit di bawahnya. Nah, itu PIKA nanti di bawah YKBS, harapannya begitu. Nah, bahwa para alumni tidak tahu ini semua, wah ini jawabannya macam-macam saya kira ya. Ya, satu macam aja Romo, coba silakan. Oh, nggak bisa karena pembicaraan ini mestinya yang perlu diketahui oleh alumni kan tidak seluruh detail ini. Oh ya. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh alumni hendaknya disampaikan. Nah, misalnya tadi saya pernah menyinggung hal ini di dalam sambutan saya pada saat ulang tahun SMK PIKA. Nah, di situ ada wakil alumni, tapi juga seluruh staf di SMK ya. Nah, mestinya mereka yang hadir itu menyampaikan ke rekan-rekan alumni. Kalau tidak menyampaikan, ya itu yang perlu diperbaiki. Nah, yang kedua sebabnya, mungkin alumni ini punya masalah komunikasi internal secara organisasi. Apakah ketua alumni itu berkomunikasi rutin dengan anggota? Apakah ada mekanisme menyampaikan berita dari ketua alumni ke anggota, dari sekolah ke ketua alumni, dari ketua alumni ke anggota? Bisa saja mandek di salah satu jalur itu ya, informasi-informasi ini. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Ya, itu sudah lewat, sudah terjadi. Kita masih bisa melakukan perbaikan sekarang. Nah, kita mulai dengan obrolan ini. Gitu. Terima kasih. Jadi ada Pak Budi tuh, Lim Budi itu, raise hand dia. Nah, lihat Lim Budi juga itu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Lim Budi yang dari Jakarta. Silakan. Selamat malam, Romo Beni. Selamat malam Pak Lim. Apa kabar? Baik. Selamat malam, Bruder Marsono. Dan selamat malam, Bruder Beni, Eka Putra dan kawan-kawan semua nih. Bruder, saya Romo Beni, saya punya satu pertanyaan juga untuk Bruder Marsono, karena kebetulan Romo Beni ini kan juga ahli pendidikan ya, Romo Beni. Di zaman sekarang ini, di mana minat anak-anak remaja, kita kan target pasar PIKA itu kan anak remaja, di mana mereka cita-citanya itu sudah menjadi YouTuber, programmer, animator, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, dengan media sosial. Bagaimana PIKA berusaha, atau bagaimana rencana PIKA? Ini saya juga mengajak kawan-kawan semua ini, yang alumni-alumni yang begitu peduli pada alma mater nih, untuk membuat murid-murid SMP itu lebih tertarik. Karena dulu zaman saya jumlahnya pendaftar 400, yang diterima 27. Tapi sekarang jumlah pendaftar ke PIKA itu semakin turun karena memang dunianya sudah berbeda. Dunianya cita-cita orang itu sudah jauh bergeser. Nah, itu pertanyaan saya buat para Romo dan juga buat para alumni ini. Mungkin nanti boleh ada perwakilan alumni setelah Romo Beni memberikan jawaban. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Pak Lim, ini pertanyaan memang benar untuk kita semua ya. Mengapa atau bagaimana caranya menarik minat anak-anak SMP, lulusan SMP untuk masuk PIKA atau untuk tertarik pada dunia vokasi pada umumnya, terutama di zaman sekarang. Kita kalah dengan influencer itu yang ngiming-ngimingi anak-anak muda dengan kehidupan yang seolah-olah mudah, jadi YouTuber sajalah
Ngapain capek-capek sekolah, ngetam kayu, setahun cuma mikir kalau di admin itu untuk apa itu semua ya. Nah, ya ada dua kalau saya ya. Yang pertama memang pencitraan itu penting. Artinya dunia vokasi itu menderita lemahnya citra, buruknya citra dunia vokasi di Indonesia secara umum. Ini bukan PR kita saja, tapi PR semua orang. Celakanya kan memang kita ini sejak dulu pun dunia vokasi dianggap nggak menarik. Ini sekolahnya orang melarat, itu yang pertama. Ini sekolahnya orang yang nggak bisa masuk SMA. Ini sekolahnya orang yang timbang bulan. Nah kan silakan. Semua itu masih ada sampai hari ini. Kesan-kesan atau citra semacam itu. Bisa nggak kita memperbaiki citra itu? Nah, sekolah untuk orang melarat tapi biayanya mahal. Nah, itu betul sekali. Saya masih ingat dulu di Ambarawa, di tempat saya, beberapa teman SMP saya itu lulus masuk ke STM Dr. Cipto. Itu STM yang terkenal karena anak-anaknya kalau sekolah cuma bawa buku satu, buku banteng itu loh. Masih tak tahu ya yang orang-orang tua ini. Buku skrip, buku tulis, banteng, cat banteng warna biru, diluntung leboke saku belakang. Wes itu kita semua langsung tahu itu anak STM. Itu loh kesannya, kesan nasional itu. Jadi SMK secara umum bukan hanya Mikael pun demikian. Punya masalah citra yang buruk atau yang citra yang terlanjur dikesankan orang itu semacam itu semua. Nah, bagaimana caranya kita ya bisa mengubah citra itu? Pemerintah bertahun-tahun ini berusaha membuat terobosan, tapi gimmick kalau menurut saya ya gimmick saja. Apa itu SMK bisa, tapi tidak memberi atau menyulitkan. Mau bikin unit bisnis saja dipersulit, tanya Bu Marsono. Maksimal hanya boleh 4 miliar omsetnya. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau lebih dari itu nggak bisa, harus jadi PT kan. Ya, belum tentu jadi PT malah lebih baik ya, karena masih menjalankan fungsi pendidikan kok. Banyak hal. Tapi ini urusannya pemerintah. Intinya adalah bahwa secara citra SMK semuanya itu butuh olesan. Nah, bagaimana kita memoles citra ini, memperbaiki citra ini? Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah memang harus ada adopsi teknologi. Artinya nggak bisa kita mengandalkan hanya cara lama. Perlu kombinasi cara lama dan cara baru. Memotong secara presisi itu bisa dilakukan oleh mesin CNC. Ngapain kita belajar nginceng gitu ya sampai 1 tahun. Nah misalnya, ya tetap kita kan harus menangkap dulu nilainya. Mengapa dulu kita itu diajari mengasah kayu, ngikir besi itu 1 tahun? Kan bukan hanya soal presisi atau akurasi, tapi juga soal ketekunan, soal disiplin. Lalu ya kayak orang retret saja dong, memasah kayu, mengikir besi itu kan kayak orang retret, melakukan sesuatu yang repetitif. Sampai orang pikirannya kemudian melayang-layang, memikirkan hidupnya, bukan hanya memikirkan barang yang ada di depan. Matanya itu menembus balok kayu yang sedang dia asah. Itu tujuannya, itu spiritualitas. Maka ketika diganti mesin ya nggak main itu semua ya. Tapi kita juga nggak bisa. Romo, nggak bisa Romo, begitu ini saja meninggalkan. Ada beberapa pertanyaan dari yang lain, mungkin karena biasanya kita tahu besok hari Minggu, Romo juga ada misa juga mungkin. Jadi kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, Romo. Oke, tapi itu maksudnya nangkep ya, adopsi teknologi. Paham. Pak Budi paham ya, harus mengadopsi teknologi karena Pak Budi kan jual mesin. Jadi mungkin dia juga akan memberikan sedikit iklan terselubung lah. Kita juga tahu hal itu. Pak Martino, Enggak. Chan, ini apa yang dikatakan Pak Beni harus saya luruskan sedikit. Bahwa pada saat Bruder Widekir datang dan angkatan 1 sampai 10 datang
menjadi murid, mereka ya angkatan 1 sampai 5 lah, mereka mendapatkan teknologi baru, kurikulum yang baru. Tapi angkatan 45 bila diberikan kurikulum yang sama, mereka akan mendapat kurikulum yang sudah basi. Itu menurut saya. Nah, ini Pak Beni yang baik hati untuk menunjuk satu alumni. Nah, upaya apa yang kita bisa lakukan untuk membuat PIKA kembali laris seperti zaman kita, Pak Beni? Ya, kalau saya boleh menunjuk satu orang, saya akan menunjuk Bapak Arnold Darmanto, kan Instagram atau mungkin di Facebook, dan saya cukup tertarik. Tapi sebelum Pak Arnold menjelaskan, sejak tadi tangannya sudah digini-ginikan, jadi saya sungkan. Pak Martino silakan. Sebentar ya Pak Arnold ya. Setelah ini Pak Arnold. Pak Martino silakan. Selamat malam, Pak Terbeni, Buder Marsono, dan rekan-rekan alumni. Ya, perkenalkan saya Martino. Kalau dulu di PIKA itu dikenalkan namanya Martono Hidayat, tapi saya terus pakai nama asli Martino saja karena lebih familiar. Begini, jadi ini sebetulnya kan rekan-rekan alumni itu ada keprihatinan tentang pengelolaan pendidikan di PIKA. Jadi beberapa pertemuan itu saya mengamati, kami itu sebetulnya dari alumni PIKA maksudnya ada semangat untuk membantu, untuk memberi masukan, memberi apa. Nah sekarang ini yang berhubungan dengan kata tata kelola sudah diserahkan kepada Yayasan Vivere ataupun kepada Yayasan Karya Bakti Sosial. Yang saya agak menyesal, kenapa dari dulu tidak membuat yayasan PIKA-PIKA, seperti halnya PIKA Undip yang bisa membuka misal Universitas USM misalnya. Itu kan juga yang didirikan oleh IKA Undip. Nah maksudnya kenapa dulu nggak dibikin yayasan PIKA-PIKA gitu maksudnya, yang bisa membantu pengelolaan pendidikan di PIKA. Pertanyaannya, apakah dari alumni PIKA ini bisa memberikan sesuatu untuk membantu bersama-sama dengan Yayasan Karya Bakti Sosial, misalnya untuk kemajuan SMK PIKA. Jadi hanya itu. Lalu yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa sebetulnya carut-marut dalam PIKA ini ada satu hal, yaitu ketika tahun 95 saya mulai profesi yang unik saya di PIKA dari Buder Witikir. Itu ada kunjungan dari Menteri Pendidikan yang waktu itu juga alumni Jerman. Itu melihat di PIKA bahwa di PIKA ini sistem ganda, ada pendidikan teori dan praktek seperti di Jerman. Lalu semua STM, guru-guru STM dikirim ke PIKA untuk memulai belajar itu. Tetapi yang saya sesalkan bahwa ketika PIKA itu menjadi seperti disamakan atau diratakan dengan SMK, itu program-program kurikulum yang standarnya pemerintah jadi masuk ke PIKA. Ada beberapa mata pelajaran di PIKA yang dihilangkan, dihapus, diganti. Jadi saya berpikir ini PIKA itu kehilangan keunikannya, gitu. Lalu saya setelah dari Jerman itu sering bertemu dengan Buder juga, termasuk saya mengetahui bahwa dulu kenapa PIKA bisa bertahan hanya dengan 27 orang dan tingkat 2-nya dengan 12 orang. Itu memang ada banyak donatur dari Jerman. Dulu saya dari Missionsprokur Jesuit Nürnberg, itu waktu itu Pater Jules Belmesser dan penggantinya waktu itu Pater Peter Balais, dan setelah itu saya nggak kenal lagi penggantinya.
waktu itu masih banyak donatur-donatur dari Miserior juga yang membantu program pendidikan untuk pengembangan pendidikan di PIKA. Dan sayangnya oleh pengganti Bruder Widekir itu di-stop. Setahu saya informasi yang saya dapatkan itu di-stop. PIKA nggak butuh donatur. Dan saya dengar itu mereka mengalihkan karena salah satu donatur di PIKA itu atau donatur untuk Yesuit di sini, Karya Yesuit di Indonesia itu yang memberi beasiswa pada saya untuk sekolah di Jerman. Nah, lalu ya itu saja yang ingin saya sampaikan pada Pater Beni selaku Provinsial Yesuit. Dan kayak saya menyesal ya, saya sendiri tidak bisa memberi apa-apa pada alma mater karena memang profesi yang saya jalan itu sangat berbeda dengan apa yang dijalankan di PIKA. Jadi ketika waktu itu saya ingin mengusulkan kepada Bruder Widekir, tapi saya lihat wah ini tidak memungkinkan. Baik itu dilakukan lain seperti dengan Pak Gani Kristianto yang dia disekolahkan di Swiss. Terpautnya sedikit dengan saya waktu itu, dia lalu karena dia desain interior jadi lalu membuka di PIKA lembaga LPDI, lembaga pendidikan desain interior itu. Nah, saya kalau saya lihat PIKA hanya kehilangan keunikannya saja sebetulnya, karena sudah mata kurikulumnya juga mata ini kuliah pelajarannya di SMK sudah hampir seperti dengan SMK lainnya. Nah itu yang sedikit saya sesali, tapi memang keuntungannya bahwa lulus dari PIKA, SMK PIKA bisa kuliah, bisa ambil kuliah di luar. Kalau dulu kan nggak bisa, zamannya kami dulu nggak bisa. Itu. Saya rasa demikian, Pater. Terima kasih, rekan-rekan. Selamat malam atas kesempatannya. Sebelum dijawab, nanti saya mungkin nambahkan sedikit karena ini pasti ada hubungannya dengan yang tadi saya senggol sedikit Pak Arnold. Pak Arnold, selamat malam Pak Arnold. Malam. Silakan Pak Arnold, mungkin Pak Arnold ada tambahan sedikit, apakah sama dengan Pak Martino yang melihat PIKA kurang unik, ataukah Pak Arnold juga melihat yang lain? Silakan ditambahkan karena dari sisi yang saya tahu Pak Arnold kerjanya seperti apa. Silakan Pak. Oke, selamat malam Romo Beni, Bruder Marsono, Beni yang bukan Romo, yang baik hati. Siap. Joko Herku yang satu angkatan sama saya. Lim Budi sahabat saya. Ardian bos saya sekarang. Sebetulnya begini loh. Sebetulnya ada gap antara IKA-PIKA atau alumni PIKA dengan alma mater. Gap itu terjadi karena kita kehilangan Bruder Widekir lah antara lain ya. Saya akan kembali ke basic bahwa PIKA itu dulu tujuannya didirikan supaya lulusannya bisa gampang bekerja. Dan bekerjanya bukan jadi direktur atau jadi manajer atau yang tinggi-tinggi, tapi memenuhi kebutuhan kelas menengah di bidang perkayuan. Dan selama bertahun-tahun sudah berhasil, karena buktinya lulusan PIKA itu zaman saya itu nggak ada yang nganggur ya. Kemudian bahkan belum lulus sudah dipesan sama perusahaan-perusahaan kayu. Tujuannya kan itu. Ya. Tapi karena orang-orangnya pinter, Romo Beni, karena orang-orangnya pinter, sukses dijadiin manajer, bahkan jadi direktur, dan kalau berwira swasta sukses. Ada legenda-legenda seperti Basuki dan Lim Budi dan sebagainya ya. Jadi mereka beyond expectation gitu. Nah, orang-orang ini, lulusan-lulusan ini, alumni-alumni yang sukses itu merasa pertama mereka merasa dibesarkan oleh PIKA, lalu mau berterima kasih oleh PIKA kepada PIKA ya.
Lalu yang kedua, karena juga tadi sudah dikatakan oleh Romo Beni, oleh yang lain juga, bahwa ini ada kesenjangan komunikasi, ada komunikasi yang tidak nyambung, mereka merasa tidak diajak bicara, tidak dilibatkan. Romo Beni sudah menjelaskan, loh, apakah ada kewajiban dari katakanlah Yesuit untuk ke alumni? Ini kan nggak bisa langsung, lalu harus lewat misalnya alma maternya. Tapi Buder Sumarsono juga merasa, loh, apa ya harus seperti itu, harus sangat intens komunikasinya. Itu juga masih kurang jelas. Mungkin sekarang waktunya ya, setelah IKPK mendapat ketua baru, setelah merasa lebih solid, lah inilah mungkin saat untuk berkomunikasi sehingga seakan-akan melibatkan terus alumni PIKA yang merasa concern pengen membangun alma maternya dengan berbagai cara. Saya yakin mereka kalau dimintain bantuan, Romo, mereka pasti mau, terutama ya yang sukses-sukses itu bisa membantu dari sisi ekonomi ya. Mereka bisa membantu dana ya. Ada yang sudah terbukti membantu bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Hanya sebatas itu, tapi karena ini IKPK ini bukan yayasan, yang ini sekolah di bawah yayasan yang punya aturan-aturan. Jadi saya senang sekali hari ini karena Buder Beni sudah menjelaskan, memberi pencerahan yang begitu bagusnya ya. Romo. Romo Beni. Romo Beni menjelaskan begitu. Buder itu yang baik hati itu ya, jaga Buder ya. Romo Beni menjelaskan begitu bagusnya, memberi pencerahan pada kita sehingga menjadi jelas, Romo. Saya senang sekali ya bahwa bagaimana Yayasan Canisius itu sebetulnya ya kan bukan yang menaungi ADMI, bukan yang menaungi Mikael, tapi ternyata yayasan apa tadi namanya? Karya Bakti Surakarta. Karya Bakti Surakarta lagi ya. Jadi saya rasa yang diharapkan oleh kita semua, baik sekolah, baik yayasan maupun alumni adalah bagaimana ke depannya supaya PIKA itu satu, tidak tutup, kedua, tetap mempertahankan value ya, value. Tadi kalau sama Lim Budi mengatakan IT, nggak usah IT. Apa yang dibutuhkan oleh industri kayu saja ya. Industri kayu ini masih bisa menampung sekolah PIKA, kita mempertahankan value-value mungkin kalau kita mempertahankan value kayunya atau ditambahin dengan teknologi kayu, mesin dan sebagainya, mungkin bisa hidup lagi. Mungkin bisa berkembang ya. Saya dulu kerja di perusahaan sepatu ya, pernah. Itu kita cari karyawan dari mana? Nggak dari mana-mana karena nggak ada akademi sepatu, nggak ada sekolah teknologi sepatu, nggak ada. Kita carinya di Akademi Kulit Yogyakarta, itu hanya ada satu di Indonesia. Tapi itu pun tidak membahas mengenai sepatu, dia hanya belajar kulit dan tas sedikitnya, tapi sepatu enggak. Lalu saya mengusulkan kepada Bupati, Wakil Gubernur Tangerang, Banten waktu itu jadi wali kota Tangerang untuk membuat SMK khusus sepatu karena banyak yang menampung, ada 50.000 karyawan dibutuhkan di daerah Tangerang sampai Cikarang, tapi tetap mereka nggak bisa bikin. Nah, artinya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan pasar, yaitu industri kayu zaman sekarang, saya rasa PIKA bisa. Kita semua berharap begitu, Romo. Kita berharap semua PIKA ini tetap bagus, tetap berkembang, tetap mempunyai value-value, dan alumninya ikut diajak ngomong lah begitu. Terima kasih. Terima kasih, Wanok.
Romo, mungkin ada 2 pertanyaan inti ya. Jadi dari Pak Martino tadi menanyakan kenapa, kembali lagi ke kenapa. Lalu dari Pak Arnold juga menegaskan lagi gimana caranya supaya nggak tutup. Sebetulnya 2 pertanyaan ini hampir similar, dan di sini kita punya beberapa pengajar seperti Bu Yuliani, kemudian Pak Dwi, dan ada beberapa ex-guru juga yang saya tahu, ada Pak Yos, ada Pak Among, ada Pak Ros. Nah, ini mungkin juga bisa memberikan sedikit pencerahan juga seperti itu. Silakan. Papi. Ya, wis, Bose. Ya, siapa silakan. ini yang harus bicara siapa? Saya atau Romo dulu bicara, nanti saya akan arahkan ke bagaimana guru-guru yang sekarang melihat. Tapi tetap kembali ke ada apa dengan Pika supaya kita nggak lepas dari topik pembicaraannya. Ya, saya sebenarnya terus terang ya rada heran dengan tema pembicaraan malam ini. Ada apa dengan Pika? Kalau Pikanya nggak ada apa-apa menurut saya. Apika itu yang diserahkan ke orang lain. Kalau Pika nggak ada apa-apa. KBS itu justru milik Serikat Yesus kok, dikembalikan ke Serikat Yesus. Dan itu berarti tanggung jawab Serikat Yesus lebih besar pada Pika. Itu ya sebenarnya kalau kembali ke persoalan itu. Tapi sedikit menanggapi 2 penanya tadi, Pak Martino dan Pak lupa saya itu. Arnold. Ya. Pendidikan itu salah satu sektor yang heavily regulated ya di Indonesia. Yang sangat diatur oleh pemerintah dan semakin ketat. Saya berasal dari dunia pendidikan tinggi. Sekedar supaya ijazah saya diakui pada tahun 2011, saya harus menyediakan 6 dokumen. Dan salah satu dokumen itu sudah nggak ada lagi, yaitu paspor dengan cap visa negara tempat saya kuliah. Itu ditanyakan, padahal ketika ganti paspor, ganti paspor lama zaman saya waktu itu diminta oleh petugas imigrasi, gimana saya bisa menyediakannya. Itu hanya salah satu, makin rumit ketika masuk ke perkara kurikulum dan seterusnya. Dengan kata lain, kita nggak bisa bebas dari intervensi pemerintah, dan kita nggak bisa bikin sekolah seenak kita. Artinya saya dari Seminari Mertoyudan, seminari itu dulu peduli setan dengan kurikulum negara, dan itu unggul ya. Nah, begitu dipaksa masuk sistem SMA harus memakai kurikulum SMA. Lalu pertanyaannya persis sama, di mana keunikan sekolahan ini? Nah, kita harus cari. Ini pengembangan kurikulum harus terjadi di situ. Negara kita layani seperlunya, tetapi misi kita juga harus terjadi lewat kurikulum. Disitulah kita harus kreatif menemukan kurikulum yang sesuai. Maka saya harap pembicaraan kita ini salah satunya mengarah ke sana. Nanti rekan-rekan alumni yang sudah malang melintang di industri kayu bisa menyumbang ilmu, menyumbang ide apa yang perlu masuk di dalam kurikulum, entah hal baru sama sekali atau mendompleng bungkus lama, supaya Pika ini unik dan akhirnya ya menarik untuk banyak orang yang lain. Itu ya. Tadi Pak Arnold atau sebelumnya itu menyinggung soal donatur dari luar negeri. Yang benar itu adalah begini. Mission Procure dan lembaga-lembaga donor barat itu sekarang menilai Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga donor ini nggak akan lagi berkonsentrasi di Indonesia atau memberi bantuan kepada Indonesia. Kita dianggap sudah mampu berdiri sendiri. Maka ya bantuan-bantuan itu berkurang drastis, termasuk dari Serikat Yesus di Jerman dan di Swiss sana sendiri. Nggak lagi bisa mengandalkan dana seperti zaman Wiederkehr. Saya kira kita harus mengambil hikmah baiknya ya, yaitu memang saatnya kita harus berdiri di atas kaki sendiri dengan semua resikonya. Kalau kita mau hidup ya harus bekerja keras, dan kalau mau bekerja keras ya harus mau dinilai
kita harus mau dievaluasi, kita harus mendengar apa kata orang. Nah, dengan itu saya harap kita malah makin dewasa, tidak tergantung pada dana-dana. Dan di sini juga peran alumni akan penting. Tadi sudah ada yang mengatakan paling gampang tuh alumni ngasih duit, ya betul. Tapi juga nggak sesederhana itu ya. Apa caranya? Beasiswa PIKA mana ADMI di Solo itu sudah mempunyai mekanisme beasiswa turun-temurun. Jadi alumni mengumpulkan dana, memberi beasiswa dalam bentuk student loan, pinjaman mahasiswa. Mahasiswa dibayari oleh alumni, ketika dia lulus, dia harus mengembalikan uang itu ke kas alumni. Sehingga duitnya bergulir terus, nggak berhenti. Satu kemungkinan. Kemungkinan lain adalah memberi order. Kalau industrinya sama, unit bisnis ini atau unit produksi ini dikasih order supaya anak-anak bisa belajar. Yang ngasih order juga harus tahu bahwa yang ngerjain itu anak-anak. Jadi mungkin ada salahnya, perlu waktu lebih lama, ongkosnya mungkin lebih mahal, tapi tahu bahwa dengan itu saya ikut mendidik anak-anak. Ada banyak kemungkinan. Nah, itu lalu peran alumni, komunikasi. Ya, saya bukan orang yang paling komunikatif juga ya. Saya menerima salah juga bahwa mungkin dalam cara saya berkomunikasi selama ini sebagai provinsial 2 tahun terakhir ini saya kurang memberi informasi kepada rekan-rekan di PIKA maupun alumni PIKA. Ya, mari kita perbaiki, dan ini ada momentum baru, pengurus baru di dalam ikatan alumni PIKA ini. Mari kita perbaiki bersama. Meskipun nanti di bawah YKBS alumni nggak ada bedanya, tetap alumni PIKA. Ya, nggak ada urusan langsung dengan yayasan, dengan alih kelola ini. Tetaplah nomor 5 dalam 7 janji itu. Tetap berkomunikasi dengan SMK, dengan sekolah yang kita cintai ini, ikut menyumbangkan sesuatu bagi sekolah ini. Itu ya Romo. 7. Setiap pribadi yang ada di PIKA dan sekolah di PIKA mempunyai nomor induk dan dianggap sebagai murid itu mempunyai pribadi yang unik. Setiap orangnya, setiap angkatannya mempunyai kepribadian yang unik dari hanya memang levelnya itu sebenarnya SMK PIKA itu operator levelnya operator. Tetapi kadangkala ekspektasi dari perusahaan alumni PIKA itu dijadikan kepala pabrik lah, manajer lah, padahal sebenarnya kalau lulusan baru belum sampai.